Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan sesi yang pertama pekan yang lalu, yaitu membuat model 3 dimensi dengan CAD. Nah, kali ini di sesi yang kedua kita akan melakukan proses assembly dan membuat frame generator. Di sesi yang kedua ini yang perlu kita ketahui bahwa di dalam mendesain sebuah mesin atau produk dengan berbagai macam part, kita membutuhkan assembly sebagai tema untuk merakit. Di dalam assembly, kita bisa memodifikasi atau melakukan simulasi fungsi alat dan berbagai analisis lainnya. Nah, ini adalah hasil assembly yang telah saya lakukan terhadap komponen yang telah saya buat pekan yang lalu. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan proses assembly. Langkah awal untuk membuat assembly, kita buka dulu aplikasi Autodesk Inventor-nya. Kemudian kita klik New. Kemudian di templates-nya kita pilih metrik, kemudian standar IM dan create. Kita tunggu. Nah, ini adalah layar assembly dan di sini ada beberapa menu dan yang paling dominan kita gunakan yaitu place component dan assembly constraint. Nah, kita mulai saja. Kita buka. Kita memanggil part dengan menekan fungsi place. Di sini yang pertama saya panggil adalah base job. Kita open, kemudian kita klik. Ini sudah ada. Kemudian kita bisa memanggil part yang lain. Di sini ada bearing bus, kemudian housing, pulley job, dan job sub. Kita bisa panggil secara bersamaan. Nah, ini kita klik sini, kemudian kita oke sini. Nah, ini ada visibility ukuran. Kita bisa hilangkan dengan menonaktifkan visibility-nya. Di sini adalah job sub. Kita hilangkan centangnya, sudah hilang. Sekarang kita akan menghubungkan, yang pertama-tama saya akan hubungkan adalah housing dan bearing busnya. Di sini kita lihat ada lubang pada bearing bus dan housing itu harus kita pertemukan terlebih dahulu, yaitu dengan constraint. Kemudian kita pilih mat, kita posisikan seperti ini. Saya perbesar. Nah, sini. Kemudian di sini kita posisikan seperti ini. Nah, setelah itu kita pertemukan, kita play. Kemudian kita pertemukan ini dan ini. Nah, setelah itu kita hubungkan lagi shaftnya, poros shaftnya ke lubang masuk bearing busnya. Kita cek dulu karena di sini ukuran shaftnya itu tidak sama di kiri dan kanan. Nah, kita bisa cek dengan menekan inspect kemudian measure.
ini adalah 50, berarti yang ini adalah 46. Kita close. Purchase your tracks today. Close, kemudian kita masuk lagi sambal. Nah, ini kita akan pasang di tempat puli nanti. Yang panjangnya 50 kita pasang di tempat untuk puli nanti. Kita konsen, kemudian kita pilih insert. Purchase your tracks today. Kemudian kita dorong masuk dengan magnet. Oke. Nah, sekarang kita lihat posisi di sini. Kita akan melihat proses posisi spi, alur spinya apakah sudah sesuai. Sekarang kita akan memasukkan komponen base-nya masuk ke lubang ke poros shaft bagian belakang. Nah, kita masuk lagi constraint, kemudian kita insert. Kita di sini pilih ini. Putar. Nah, kita pilih masuk di sini. Jadi ini. Ini. Nah, busnya sudah masuk ke housing, ke poros shaft. Nah, kita cek apakah lubangnya pas dengan lubang yang ada di housing. Kita cek. Nah, ini sudah pas. Nah, kita klik OK. Nah, sekarang puli kita akan masukkan juga di poros shaft di sini. Kita pilih constraint lagi, kemudian kita bisa mat. Di sini saya gunakan mat terlebih dahulu untuk mencocokkan antara alur spi dengan lubang yang ada pada alur spinya dengan lubang yang ada pada poros shaft. Nah, ini. Ini sudah masuk. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk sampai ujung bearing bus. Nah, ini sudah masuk ke dalam pas. Nah, kita klik OK. Nah, ini adalah proses assembly yang pertama. Nah, di sini digambar, kita cek gambarnya terlebih dahulu. Di sini ada puli letaknya di bagian belakang dari base. Nah, kita akan membuat puli.
sini kita masuk kembali. Nah, untuk membuat pulley kita save terlebih dahulu. Kita save dulu. Nah, di sini saya memberikan nama belt drive assembly. Kita save. Kemudian kita klik desain, kemudian kita klik spur gear. Jadi kita bisa membuat roda gigi lurus dan roda gigi helix di sini. Nah, kita akan membuat roda gigi lurus dengan desain gate-nya adalah center distance, kemudian besar gear ratio-nya 2,3750, modulnya 4, kemudian ini kita menggunakan hanya satu gear, berarti kita klik komponen, dan gear yang kedua kita klik no modal. Sini number of teeth-nya 24, kemudian phase width-nya adalah 28. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Kita OK lagi. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita save, kita open. Nah, kita akan melakukan proses pengeditan. Edit. Setelah itu kita new sketch. Nah, sekarang kita akan membuat lingkaran di sini dengan diameter sesuai gambar, yaitu 52. Yang ini diameternya 52. Ini 52. Oke, kemudian finish sketch. Kita extrude. Ini distance-nya kita pilih join, kemudian distance-nya adalah 20 mm. Kita oke. Kemudian kita cek. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang kita membuat lubang di sini. Kita pilih lagi, klik kanan, klik sketch. Kemudian kita buat lingkaran. Di sini diameternya 28. Yang ini lubang yang ada di sini 28. Nah, diameternya 28. Kemudian kita membuat di sini hooknya dengan rectangle. Kemudian kita atur di sini panjangnya 8, kemudian sini 3, kemudian kita sejajarkan ini, kemudian kita trim. Nah, setelah itu kita finish sketch. Kita extrude kembali. Sini kita pilih cut. Distance-nya adalah 48. Oke. Nah, ini jadi. Kemudian kita lakukan fillet di sini dengan radius 5 mm. Kita oke. Nah, ini kita save. Kita masuk ke belt drive assembly. Nah, ini sudah masuk langsung otomatis. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam poros
shaft yang ada di sini. Kita masuk constraint, kemudian kita insert sini dan di sini. Kita perhatikan posisinya. Kita cek. Nah, ini sudah pas. Sudah pas ya. Nah, ini adalah proses assembly berikutnya. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat mur, baut, dan spi. Di sini fungsi mur, baut, dan spi adalah untuk menyambung atau pengikat antara part yang telah kita assembly. Langsung saja kita buka. Di sini kita klik menu place, kemudian place, kita pilih place from content center. Nah, yang pertama kita buat baut-bautnya dulu, bolts, kemudian hex head di fasteners, kemudian kita pilih ISO 4017, kita oke. Di sini kita membutuhkan 4 baut untuk mengikat lubang yang ada pada housing dan base. Di sini kita membutuhkan baut dengan M12, kemudian sini nominal length-nya adalah 35, kemudian kita klik OK. Kemudian OK. Nah, ini kita masukkan dengan constraint, kita insert, kemudian ini kita putar. Kita masukkan di sini. Kita cancel dulu. Ini belum pas, kita constraint lagi, kemudian kita insert ini. Nah, kemudian klik. Teknik untuk memasang baut itu
harusnya kita pasang di sini, kemudian kita pasang lagi di sisi berlawanan. Constraint, kita insert, kemudian apply, kita insert, apply, kemudian ini kita insert, ini sudah terpasang semua, kita klik OK. Kita lihat seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat SPI terlebih dahulu. Place from content center, kemudian kita pilih subparts. Di sini kita nuts, bukan sub. Kemudian kita klik OK. Mesin Randit, kita akan memanggil membuat key dengan ISO-nya DIN 68851A. DIN 68851A ini. Kita klik OK. Nah, di sini shaft diameternya adalah 22 sampai dengan 30 dengan ukuran 8x7 with dead edge-nya, dan parallel phenomenal lens-nya adalah 40. Kita klik OK. Kita simpan di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan terlebih dahulu, saya visibility dulu. Saya hilangkan checklistnya, visibility, kemudian kita akan memasukkan key ke sini. Nah, kita klik constraint, kemudian matte, posisikan di sini. Nah, ini sudah langsung masuk. Kita play. Nah, oke. Kemudian di bagian berikutnya constraint, kemudian ini kita masukkan di sini. Kita cancel, kita constraint, kemudian matte, kita masukkan ini ke sini. Nah, ini kita apply, kemudian kita coba sejajarkan dengan ini. Nah, seperti ini, kita klik OK. Nah, sekarang kita munculkan kembali pulley dan gearnya. Nah, di sini saya cek
checklist kembali, kemudian di gear juga saya checklist kembali seperti ini. Ini proses pemasangan key pada alur spi sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat mur yang akan mengikat bulir yang ada pada poros shaft. Kita masuk kembali ke place content center. Kemudian di sini kita masuk ke fastener, kemudian nuts. Di sini kita pilih hex. Nah, di sini kita disarankan menggunakan ISO 4035. ISO 4035 ini. Kemudian kita klik OK. Kita klik lagi di sini. Kemudian di sini kita menggunakan M24. Ini kita klik OK. Kemudian kita pasang di sini. Nah, kita lakukan lagi proses constraint. Kemudian insert. Kemudian kita play. Kita insert. Kita oke. Nah, langkah berikutnya kita cek posisi tiap part. Apakah sudah sesuai? Nah, ini posisinya. Oke. Kita cek di browser bar-nya. Jika sudah tidak ada lagi tanda warning, nah, berarti proses assembly kita sudah selesai. Nah, untuk tutorial berikutnya kita akan membuat frame generator. Jadi hasil dari frame generator nantinya akan seperti ini. Insya Allah saya akan membagikan tutorial cara membuat frame generator pada sesi berikutnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.